Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam pemikiran Carl Sagan, ya? Iya, khususnya soal fenomena yang dia sebut anti-science. Betul, kita fokus ke bab 14 buku dia yang terkenal itu, The Demon Haunted World. Hmm, Anda mungkin pernah dengar kan klaim-klaim kayak, wah, kebenaran objektif itu nggak ada. Atau sains itu ya sama aja kayak sistem kepercayaan lain, kayak mitos gitu. sering banget denger yang kayak gitu. Nah, Sagan ini langsung hadapi argumen-argumen itu. Kita bakal coba urai pemikirannya ya, langsung dari teks di bab itu. Oke, Tujuannya sih biar kita paham apa sih anti-sains menurut Sagan, kenapa bisa muncul pandangan gitu. Dan kenapa menurut dia sains itu beda banget secara fundamental. Gimana? Kita mulai bedah? boleh. Tapi mungkin sedikit konteks dulu soal bukunya kali ya, biar pas. Oh ya, silakan. Jadi buku The Demon Haunted World ini kan intinya perjuangan Sagan melawan apa yang dia lihat sebagai ya maraknya pemikiran irasional, pseudoscience. Hmm, Nah, bab 14 soal anti-sains ini agak unik posisinya. Ini bukan lagi cuma soal ngebantah astrologi atau UFO gitu. oh jadi beda ya? Iya, anti-sains yang dibahas di sini itu serangannya lebih mendasar. Yang diserang itu legitimasi sains itu sendiri. Kemampuannya buat hasilin pengetahuan objektif dipertanyakan. Wah. Jadi ini kayak serangan ke jantung metode ilmiahnya gitu. Oke, serangan mendasar, paham. Nah, Sagan kan memulai bab ini dengan daftar klaim yang, wah, lumayan menantang ya, yang sering ditujukan ke sains. Iya, betul. Misalnya, klaim kalau nggak ada tuh realitas objektif. Kita ini kayak, ya, bikin realitas kita sendiri aja. Atau gagasan kalau cara tahu lewat intuisi, mistis, pengalaman batin, itu lebih hebat dibanding pendekatan ilmiah. Yang dianggap dingin itu ya. Iya, dianggap dingin, terbatas. Malah ada yang bilang sains itu sendiri irasional atau cuma ritual modern aja, sekedar sistem keyakinan lain. Nggak lebih tinggi dari yang lain. Betul. Terus ada lagi nih yang bilang nggak penting suatu keyakinan itu benar apa enggak secara fakta, asal bermakna aja buat diri kita. Ini kan kedengarannya jauh banget ya dari cara kita mikir soal sains biasanya. Jauh banget. Dan penting buat ingat, Sagan lihat klaim-klaim ini tuh nggak ujuk-ujuk muncul. Oh gitu, ada akarnya. Menurut dia, seringkali akarnya itu di kesalahpahaman. Entah salah paham soal gimana sains itu kerja, proses uji hipotesis, verifikasi, dan semacamnya. Atau, nah ini juga penting, kritiknya itu mungkin sebenarnya buat budaya sains atau kelakuan oknum ilmuwan. Manusia kan bisa salah. Iya pasti. Tapi kritik ke orangnya itu malah digeneralisir jadi serangan ke metode ilmiahnya. Nah, Sagan mau bedain itu. Kritik orang sains sama kritik proses sains. Ah, itu poin bagus banget. Membedakan orangnya sama metodenya ya. Betul. Ngomong-ngomong soal kritik, salah satu perbandingan yang Sagan bahas itu antara sains sama sejarah. Katanya, sains itu kayak sejarah, terlalu subjektif. Nah, itu sering diangkat. Sejarah kan sering dibilang ditulis sama pemenang ya kan, buat membenarkan diri. Apa sains juga gitu? Bias sama yang dominan. Saya bisa lihat sih kenapa orang mikir gitu, interpretasi sejarah kan bisa macam-macam banget. Iya, dan Sagan nggak bilang nggak ada subjektivitas atau bias loh. Dalam usaha manusia manapun pasti ada. Termasuk sejarah, termasuk sains. Kita semua bawa bagasi kita sendiri kan? Pasti. Budaya, keyakinan. Tapi nah, ini kuncinya menurut Sagan. Bedanya itu di metode yang sengaja dirancang buat melawan bias itu. Melawan bias ya. Di sejarah, dia nunjuk ke tradisi dari Thucydides, Cicero, sampai Lucian. Sejarawan yang beneran usaha keras cari fakta. Sadar sama potensi biasnya, pakai banyak sumber biar objektif. Walaupun ya, objektivitas sempurna susah. Oke, jadi ada usaha sadar buat melawan bias itu. Di sejarah ada, di sains juga. Tapi tadi Anda bilang sains punya mekanisme yang lebih kuat. Tepat. Sains, kata Sagan, itu membangun mekanisme koreksi diri yang lebih formal, terstruktur. Gimana tuh maksudnya? Ada publikasi terbuka, jadi bisa dikritik sama kolega lain. Itu peer review. Terus ada tuntutan buat diuji ulang secara independen sama kelompok lain yang mungkin skeptis. Ada eksperimen yang dirancang biar bisa diulang siapa aja yang punya alat dan keahliannya. Oke.
bisa diulang dan diuji ulang. Dan yang paling penting nih, budaya sains yang sehat itu justru ngedorong dan ngasih penghargaan buat ilmuwan yang berhasil nunjukin kelemahan atau buktiin kesalahan teori yang udah mapan, sekalipun itu teori dari ilmuwan paling senior. Oh, jadi nyari kesalahan itu malah bagus. Justru itu mesin kemajuannya. Sagan cerita soal Harold Urey, peraih Nobel Kimia. Urey itu ngerasa junior-juniornya kayak nembakin dia terus, nyari celah di argumennya. Dia nyebutnya sindrom penembak tercepat di barat. Istilahnya unik juga. Tapi Urey ngelihatnya bukan sebagai serangan pribadi, itu vital buat sains maju. Kesediaan buat diuji dan dikoreksi ini yang fundamental. Oke. Mekanisme koreksi diri, itu kunci ya. Tapi gimana sama argumen lain soal rumitnya sains? Ya, kompleksitas. Sagan sendiri kan bahas mekanika kuantum. Itu kan terkenal banget abstraknya, aneh. Butuh matematika tingkat dewa bertahun-tahun cuma buat paham dasarnya. Apa kerumitan kayak gini nggak bikin sains itu jadi mirip ya doktrin esoteris atau ajaran mistis yang sama-sama susah dipahami cuma buat orang-orang tertentu gitu? Nah, ini sering banget jadi argumen tandingan. Dan Sagan jawabnya dengan satu pembedaan penting. Ya, mekanika kuantum itu rumit banget, aneh banget buat intuisi kita. Iya kan? Tapi bedanya fundamental. Prediksi-prediksi mekanika kuantum itu, serumit apapun teorinya, bisa diuji secara kuantitatif. Bisa diverifikasi atau disanggah lewat eksperimen di dunia nyata. Contohnya? Cara kerja transistor di HP Anda, di komputer Anda. Pola garis spektral tiap unsur kimia. Laser. Itu semua bukti nyata prediksi mekanika kuantum yang akurasinya udah terbukti gila-gilaan. Oh, jadi bukan cuma teori di awang-awang ya, ada buktinya. Persis. Ini bukan soal percaya aja deh, soalnya rumit. Tapi ini rumit, tapi kebukti jalan dan prediksinya cocok sama pengamatan. Beda banget sama Klaim-klaim katakanlah doktrin esoteris atau perdukunan atau New Age. Klaim mereka seringnya samar, nggak bisa diuji. Atau dirancang biar selalu benar apapun hasilnya. Jadi nggak bisa dibuktikan salah. Unfalsifiable istilahnya ya. Betul, tapi Sagan juga hati-hati di sini. Dia bedain antara misalnya pengetahuan tradisional atau rakyat yang ada basis empirisnya, kayak etnomedis, penggunaan tanaman obat tertentu yang emang terbukti manjur turun-temurun. Oh, itu diakui valid ya? Iya, selama masih dalam batas kompetensinya. Bedain sama klaim yang udah kelewatan, misalnya pakai prinsip mistis buat jelasin astrofisika. Intinya selalu balik ke testabilitas dan bukti. Bisa diuji nggak? Ada bukti selain omongan atau keyakinan nggak? Testabilitas dan bukti. Oke, itu jelas bedanya. Tapi balik lagi nih ke soal manusia sainsnya. Kritik lain kan ya ilmuwan tuh tetap aja manusia biasa. Dipengaruhi budaya, politik, bias pribadi. Pasti. Sagan malah kasih contoh Newton loh. Raksasa sains. Penolakannya ke filsafat Descartes itu mungkin nggak murni ilmiah, tapi ada pengaruh agama atau persaingan pribadi. Ini kan nunjukin ilmuwan nggak steril ya. Kelihatan, manusiawi banget. Tentu saja. Dan Sagan nggak pernah bilang ilmuwan itu robot objektif kok. Mereka manusia, punya ambisi, keyakinan, kadang keras kepala, kadang motivasinya macam-macam. Terus gimana dong? Nah, ini poin krusialnya lagi. Sistem ilmiah, proses kolektif sains itu, dirancang justru karena sadar kalau pelakunya itu manusia biasa yang bisa bias dan salah. Oh, jadi sistemnya yang mengkompensasi. Bisa dibilang gitu. Kebenaran hukum gravitasi Newton misalnya, pada akhirnya nggak tergantung apa motivasi pribadi Newton pas nemuinnya, teori itu harus bisa tahan uji, observasi, kritik dari ilmuwan lain, entah yang seiman sama Newton atau enggak, entah yang suka sama dia atau enggak. Masuk akal. Prosesnya dirancang buat, dalam jangka panjang ya, nyaring ide berdasarkan bukti dan kekuatan penjelasannya, bukan karena siapa yang ngomong atau gimana orangnya. Prosesnya punya daya koreksi internal. Itu yang bikin beda. Oke, kita udah bahas soal bias individu, mekanisme koreksi, tapi terus Sagan bawa kita ke contoh yang, wah, skalanya jauh lebih gede dan dampaknya ngeri banget. Iya, Lysenkoisme. Ini nunjukin bahaya nyata kalau anti-sains bukan cuma jadi opini, tapi diadopsi sama penguasa dan dilembagakan. Kasus Lysenkoisme di Uni Soviet ini penting banget kayaknya buat dipahami. Iya, ini beneran episode kelam ya. Trofim Lysenko ini ahli agronomi Soviet. Dia dapat dukungan politik penuh dari Stalin, jadi dia bisa mendominasi biologi Soviet puluhan tahun. Puluhan tahun? Lama juga ya? Iya. Lysenko ini nolak genetika klasik,
Dia nyebutnya Mendelisme, Weismannisme, Morganisme, kayak ngejek gitu. Tapi bukan karena bukti ilmiah. Alasan utamanya karena dia anggap itu nggak cocok sama ideologi negara, yaitu materialisme dialektis. Ideologi lagi ya? Gimana tuh maksudnya materialisme dialektis dalam konteks ini? Secara kasar ya, ideologi ini percaya kalau kondisi lingkungan itu bisa langsung bentuk dan ubah sifat dasar makhluk hidup, termasuk sifat turunannya. Jadi nolak ide soal gen yang relatif stabil itu. Jadi dia percaya kalau sifat yang didapat bisa diwariskan gitu? Persis, itu teori dia. Misalnya tanaman dibikin biasa dingin, nanti keturunannya otomatis jadi tahan dingin. Padahal ide ini udah banyak dibantah bukti ilmiah waktu itu. Tapi dia bisa meyakinkan Stalin. Dia janjiin hasil panen gandum limpah lewat teknik-teknik yang diragukan, sesuatu yang dibutuhin banget sama rezim Soviet waktu itu. Akibatnya, fatal. Fatal gimana? Genetika ilmiah yang beneran itu diberangus habis-habisan. Ilmuwan yang berani lawan Lysenko dicap musuh rakyat. Ya ampun. Nikolai Vavilov, salah satu ahli genetika tanaman terbesar abad 20, yang ngumpulin koleksi benih dunia yang luar biasa, ditangkap, dipenjara, meninggal kelaparan karena dia bela prinsip genetika. Mengerikan sekali. Terus H.J. Mueller, ahli genetika Amerika yang awalnya simpatisan komunis dan kerja di Moskow, dia nanti menang Nobel loh buat penemuan efek mutagenik radiasi. Dia terpaksa kabur dari Soviet setelah kritik Lysenko, nyawanya terancam. Jadi benar-benar ditekan ya yang beda pendapat. Banget. Akibatnya, kemajuan biologi, genetika, pertanian di Soviet itu mandek puluhan tahun. Kegagalan pertanian yang diperparah sama doktrin pseudosains ini diduga ikut bikin jutaan orang menderita kelaparan. Cerita yang benar-benar jadi peringatan ya soal konsekuensi kalau sains dikalahkan ideologi. Dan Sagan dengan cerdasnya nyambungin ini walau skalanya beda sama usaha-usaha di Amerika buat nekan pengajaran evolusi atas nama kreasionisme. Tepat sekali. Jadi ini bukan cuma cerita masa lalu Soviet aja ya, ini relevan di mana-mana. Betul. Contoh Lysenko ini nunjukin banget perbedaan fundamental yang selalu Sagan tekenin antara sains sama sistem keyakinan dogmatis. Sains itu idealnya ya punya kemauan dan mekanisme buat ninggalin ide yang terbukti salah lewat bukti baru. Walaupun idenya udah disayang banget. Kalau buktinya kuat melawan, ya harus ditinggalkan. Sebaliknya, ideologi atau dogma itu seringnya kaku, nolak kritik, pertahanin ajarannya mati-matian, bahkan kalau buktinya nunjukin itu salah atau dampaknya jelas merugikan. Kemampuan buat ngaku salah dan berubah berdasarkan bukti itu ya, kekuatannya. Itu kekuatan transformatif sains menurut Sagan. Oke, setelah kita dengar argumen Sagan dan contoh ngeri dari Lysenkoisme tadi, kayaknya inti pandangannya udah cukup jelas ya. Jadi menurut dia, yang namanya anti-sains itu seringnya bukan kritik valid ke metode ilmiahnya. Iya, seringnya bukan itu. Tapi bisa jadi akarnya di salah paham soal cara kerja sains, atau generalisasi dari kritik oknum ilmuwan, atau yang paling bahaya yaitu tadi nolak temuan sains karena nggak cocok sama keyakinan pribadi atau ideologi. Persis. Penolakan karena nggak nyaman atau nggak sesuai. Dan di sisi lain, sains walau dijalankan manusia biasa yang bisa salah dan bias, punya semacam sistem imun gitu ya. Metafora yang bagus. Sistemnya itu ya penekanan pada pengujian, eksperimen yang bisa diverifikasi, debat terbuka, basisnya bukti, dan paling penting, mau dikoreksi. Ini yang bikin dia beda dari sistem keyakinan lain. Gitu kan ya? Betul sekali. Itu pembeda fundamentalnya. Terus, apa nih pelajaran pentingnya buat kita dari semua ini? Sagan menutup bab ini dengan rangkuman yang kuat sih, soal apa yang bikin sains beda. Bedanya itu bukan karena ilmuwannya lebih pintar atau lebih suci atau kebal budaya. Itu naif banget. Bukan itu ya? Bukan. Bedanya itu, kata Sagan, ada di gairahnya buat merumuskan hipotesis yang bisa diuji, pencariannya akan eksperimen definitif, semangat debat substantifnya yang penuh data, dan kesediaannya buat ninggalin ide yang terbukti keliru. Itu etosnya, DNA-nya sains. Gairah untuk diuji dan kesediaan untuk salah. Kira-kira begitu. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah dengerin ini. Oke. Mengingat contoh tragis kayak Lysenkoisme yang nunjukin bahayanya kalau pemikiran kritis dan metode ilmiah berbasis bukti disingkirkan demi ideologi atau kenyamanan, seberapa penting sih sebenarnya buat kita semua, bukan cuma ilmuwan ya, buat paham, menghargai, dan bahkan aktif mempertahankan cara pikir ilmiah ini? Pertanyaan bagus. Apalagi di zaman sekarang yang penuh iblis, pakai metafora Sagan lagi nih.
kayak hoaks, prasangka, misinformasi, manipulasi. Jangan-jangan sikap anti-sains itu sendiri dalam macam-macam bentuknya justru salah satu iblis zaman kita yang paling perlu kita waspadai. Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget dan relevan banget ya buat direnungkan. Terima kasih udah nemenin kita semua menyelami bab 14, Anti-Science dari buku Carl Sagan, The Demon Haunted World. Sama-sama. Semoga obrolan kita kali ini ngasih perspektif baru buat Anda. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya ya.